Dan tentunya enak. Wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindam, Kantor Rindam, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, kumpulan materi dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Muta. Jazakumullahu khairan katsiran. Allahumma sholli alaihim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat radio dan TV DM streaming dimanapun Anda berada. Begitu juga Baraya Sinta di 97,2 FM News Sinta Bandung. Mudah-mudahan di kesempatan sore hari yang cerah ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Amin. Baik, Alhamdulillah juga kembali di kesempatan sore hari ini. Tepatnya di edisi hari Rabu ya, tanggal 23 Muharram 1443 Hijriah atau juga di tanggal 1 September 2021. Saya Gilang Satriadi. Selama 1 jam ke depan insya Allah juga akan kembali mendampingi narasumber kita di program Dialis DM Cinta bersama Bapak Ustadz Asep Rohidin yang insya Allah juga beliau hari ini akan menyampaikan kembali tema tausiah singkatnya dengan tema mencatat ilmu dari para ulama. Sebelumnya kita sapa dulu tentunya ya narasumber kita sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ustadz ya sore hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, cerah sekali ya. Cerah Pak Ustadz. Masya Allah, dan semua sehat juga kan. Gilang sehat. Gilang sehat juga Pak Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, mengenai tema tausiahnya kali ini akan membahas sebuah tema mencatat ilmu dari para ulama Pak Ustadz. Betul sekali, insya Allah. Baik, kalau begitu sahabat Dialis DM Cinta, sebelumnya untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilahkan juga kepada Pak Ustadz untuk mengawali dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat dan rahimakumullah, para Sinta pendengar radio setia di 97,2 News Sinta FM Bandung, penonton TV DM di Facebook. Masya Allah, Alhamdulillah wa'ala nikmatillah. Kita sungguh amat sangat bersyukur kehadirat Rabbul Alamin di kesempatan sore hari ini, tepatnya Rabu 23 Muharram 1443 Hijriah, bertepatan dengan hari yang pertama di bulan September
2021 saya seperti bersama Kang Gilang Satriadi, alhamdulillah bisa kembali menjumpai Anda di acara itu setiap sore, yakni Dialis DM Sinta. Pak pendengar atau Baraya Sinta di 97,2 FM, selamat bergabung Anda dimanapun berada. Juga alhamdulillah ahlan wa sahlan sampai pukul 5 nanti insya Allah. Harapan dan doa kami setiap kali kita mengawali siaran di program Dialis DM Sinta, mudah-mudahan Anda semua Baraya Sinta, sahabat DM dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga rohaniahnya. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, ditimpa musibah dan sebagainya. Di antaranya info yang sakit, mohon doanya untuk Pak Haji Angga. Pak Haji Angga bersama ibunya di kawasan Tanjung Sari, Sumedang, atau mungkin sedang di kawasan Parahyangan, Pak Larang. Juga ada adik ya, putra dari Ibu Haja Apong di Banjaran, dan semua saja mohon maaf rezekinya saya tidak bisa menyebutkan nama Anda satu persatu. Insya Allah ketika kita bermunajat berdoa pada Allah Azza wa Jalla untuk semua Anda sekalian Baraya Sinta, sahabat LSDM, Allah Azza wa Jalla insya Allah akan mengabulkannya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan ya manan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishbi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la ilaha saqama. Rasulullah alazim rabbal arsyil azim yusyahum. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat DM dan juga Baraya Sinta, kalau begitu kita langsung saja untuk bersama-sama menyimak tausiah singkat bersama Bapak Ustadz Asrorudin dengan tema mencatat ilmu dari para ulama. Silakan Ustadz. Mencatat ilmu dari para ulama. Ini tema kelanjutan dari akhlak antara santri dan ulama. Betapa hebatnya peran para ulama itu, bahkan derajatnya pun diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Anda masih ingat firman Allah di Al-Quran surah Mujadilah itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Masya Allah. Allah mengangkat derajat hamba Allah yang berilmu, terutama tentu ilmunya yang diamalkan. Diajarkan pada orang banyak tanpa pamrih, kemudian diamalkan. Hingga sosok pribadinya menjadi figur contoh masyarakat dan contoh umat. Nah, kali ini kita akan mengungkap sebuah keterangan bahwasanya kita harus selalu mencatat ilmu ya dari para ulama kita. Ketika kita ngaji misalnya, ikutin kajian ya ceramah umum atau kajian-kajian khusus atau mungkin seperti ini, Masya Allah. Ya, apa yang disampaikan oleh para alim ulama kita, Pak Guru kita, Anda akan jadi catatan penting dalam kehidupan Anda. Buah pulpen, ya, buah kertas, buah buku khusus itu lebih bagus lagi. Kenapa? Ilmu itu amat sangat mahal dan amat sangat berharga. Wa qala Khalil rahimahullah, ya, Khalil rahimahullah berkata, ma sami'tu syai'an illa katabattuhu. Pertama, aku tidak pernah mendengar dari ulama kecuali aku mencatatnya. Nah, kenapa sih catat ilmu itu? Terus terang apalagi usia kita udah kolot seperti ini, kadang-kadang ngaji teh kan bilang hese apal gancang poho. Nah, itu apal nah hese pohona gancang. Dengan mencatat ini maka insya Allah akan membantu ingatan kita hingga kita tidak lupa dan bisa dibaca-baca, diulang-ulang. Hebatnya catatan itu ya. Makanya saya anjurkan Anda harus punya catatan. Wala katabtuhu illa hafiduhu. Dan tidaklah aku mencatat ilmu dari ulama tadi kecuali aku pasti menjaganya. Illa hafidtuhu. Apa arti menjaganya? Menghafalnya. Ya, dijaga betul ilmu yang disampaikan oleh guru itu. Dihafalkannya. Masya Allah, kita mendengar dalam beberapa riwayat para ulama dahulu itu sampai hafal tiap kata, tiap kalimat yang disampaikan oleh gurunya.
Ketika gurunya membuat kitab-kitabnya di halaman A sampai Z semua dihafal betul. Masya Allah, sekarang sulit ya mencari santri yang bisa menghafal tulisan kitab atau buku karangan gurunya. Masya Allah, dibaca getara. Nah, coba kita belajar untuk itu, mencatat dan kemudian menjaganya atau menghafalnya. Nah, apa maknanya? Hikmahnya kalau kita udah mencatat kemudian menghafalnya. Wa ma hafidathu illa nafa'ani. Maka aku tidak menjaganya kecuali ilmu itu memberi manfaat kepadaku. Nah ini. Ilmu yang dicatat, yang dipahami, insya Allah akan memberi manfaat kepada kita. Saya ingat ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabat yang lain, apa keunggulan, kelebihan ilmu dari harta? Aku ingin jawaban yang banyak. Beliau menyampaikan jawaban puluhan macam, Masya Allah. Dan semuanya sangat luar biasa, real, nyata. Salah satu di antaranya, kalau Anda punya harta, makin banyak Anda punya harta, maka tentu akan dituntut Anda makin banyak pula punya ruang, punya gudang, punya tanah untuk menyimpan harta itu. Ya kan? Betul. Ketika kita ngontrak nganduan, piringan dua, gelas ngan dua, sendok kan dua, ada duaan kan nih. Ya, Masya Allah, lega. Tapi ketika udah punya anak, ada sepeda di situ, ada televisi, ada kulkas, Masya Allah, makin banyak Anda memiliki harta, maka Anda makin dituntut untuk banyak memiliki tempat untuk menyimpannya. Nah, ilmu lain, seberapapun ilmu yang Anda kuasai, Anda bergelar S1, S2, S3, jadi guru besar, profesor, doktor, ya, Masya Allah, cukup disimpan di file otak Anda, di kepala Anda yang tidak memakan ruang yang banyak. Kalau sekarang ada semacam file, kan bilang ya ada semacam itu untuk menyimpan data itu namanya Flash disk. flash disk. Ya dulu mah 1 giga tuh paling gede kan. Dan di atas giga ada apa? Ada tera. Ada tera, 1000 giga. Di atas tera ada lagi. Apa itu? Di atas tera. Nanti akan ditemukan lagi masalah otak kita ini bisa menampung bukan cuma tera, 1 tera, ribuan tera, jutaan tera. Itu canggihnya memori ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hanya kembali pada kita. Mau nggak kita memanfaatkan memori yang super canggih ini? Ketika kita mau memanfaatkannya, melatih terus, apalagi dari anak-anak, kita latih banyak menghafal. Masya Allah, seperti orang mengukir di atas batu. Sulit memang batu itu kalau diukir, tapi ketika sudah jadi ukiran pahatan, Masya Allah, sulit pula untuk hilang tulisan tersebut. Nggak sekolot cina bapak mah, ini mah komo nggak sekolot seksi mate. Jangan bilang begitu, Baraya Sinta. Yang namanya mempelajari ilmu, menghafal ilmu, tidak ada istilah udah tua. Justru ketika kita merasa sudah tua begitu, seperti ini, usia kita udah cuut ke harap, udah dekat ke liang lahat, di situ justru kita sembarkan percepatan. Ngebut, ya, membayar kekurangan masa-masa lalu, kemalasan masa-masa lalu. Nah berikutnya, ya, man aksara min muzakkaritil ulama, barang siapa yang mesti muzakkar, ya, bertemu, ngobrol, diskusi, gitu, mendengarkan tausiah dengan para alim, para ulama, lam yansa ma'alima, maka hikmahnya insya Allah, maka engkau tidak akan lupa apa yang telah ia ketahui. Karena si muzakarah. Makanya program kita Dialog Islam, DM Sinta. Karena kalau ceramah searah hanya dari kita, saya sendiri misalnya, dari narasumber menyampaikan tausiah pada Anda, pendengar para Sinta, penonton TV DM, satu arah yang mungkin di saat Anda menyimak bisa aja Anda paham. Tapi kayak itu nama kadang-kadang, ya tadi tuh, hese apa ganjang po. Dengan muzakarah seperti ini, Masya Allah, ngobrol, kita berdialog, itu insya Allah akan terpelihara ilmu itu. Wastafada malam ya'lam, bahkan dengan sering muzakarah dan para ulama akan memberikan apa yang kamu tidak tahu. Tambahan-tambahan ilmu itu akan terus menambah tiap saat, tiap hari. Termasuk saya pribadi. Ketika Anda bertanya, Masya Allah, hakikatnya Allah ngasih ilmu sama saya. Dengan poin-poin pertanyaan itu. Mungkin Anda pendengar, para Sinta, penonton TV DM pun, kalaupun tidak ikut nelfon, tidak ikut kirim WA, ketika ada yang bertanya, Anda menyimak, insya Allah
itu pun akan menambah pula ilmu dan wawasan kita. Ya, itulah pentingnya tema kita sore ini, mencatat ilmu dari para ulama. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang yuntafa'u bih, yang bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kembali sore hari ini kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Safiruddin. Mudah-mudahan tentunya ada hikmah dan juga manfaatnya untuk kita semua. Amin. Baik, kita lanjutkan kembali ya untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi dialog interaktif, yang tentunya untuk Anda yang punya pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silahkan sahabat Dialis DM Cinta dapat kembali juga ya ikut bergabung, bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon WhatsApp-nya di 082120204245 ataupun juga melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama. Juga terima kasih Anda yang sudah menyimak program ini melalui live Facebooknya di Facebooknya DM Streaming. Di kolom komentar juga silakan Anda dapat mengetik juga ya pertanyaan untuk kita bahas sore hari ini. Baik Ustaz, kita langsung saja untuk membahas pertanyaan dari sahabat Dialis DM Cinta. Begini Ustaz, ini bagaimana katanya hukumnya apabila seseorang yang mempunyai ilmu namun dia tidak mau untuk membagikan atau memberitahu kepada orang lain Pak Ustaz mengenai ilmu yang dia punya itu? Masya Allah, gitu. Disimpan sendiri ilmunya. Sangat disayangkan. Awas, sangat disayangkan. Di antara 4 hal yang akan dihisab nanti di yaumil qiyamah, la tazuju qadam 'abd hatta yus'al. Nanti di yaumil qiyamah Rasul menyatakan tidak akan bisa seorang anak Adam itu melangkahkan kakinya kalaupun cuma setapak hatta yus'al. Sehingga dia ditanya 4 poin itu. Termasuk di antaranya an jismihi, an umri, an ilmihi, fi mafal, wa an malihi, dan hartanya, jasadnya, umurnya, ilmunya, digunakan apa ilmunya itu. Nah, ketika kita mempunyai ilmu kemudian tidak diamalkan, Masya Allah, ilmu itu kan mendakwa pada kita. Ingat, ilmu itu juga bagian dari rizki dari Allah, sama dengan harta. Itu hanya bedanya rezeki ilmu itu Masya Allah lebih dari harta, nilainya, kemanfaatannya kalau diamalkan. Makanya Rasulullah bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku kalaupun cuma 1 ayat. Tuh. Kita bisa bismillahirrahmanirrahim ajarkan pada anak kita, cucu kita, ketika mereka mengamalkan, setiap mau minum bismillah, mau pakai baju bismillah, Masya Allah, maka kita pun akan mendapat pahala. Ya, semakin banyak orang yang mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, Masya Allah, pahalanya pun semakin banyak pula. Ya. Terima kasih. Baik, Ibu Lilis di kawasan Soreang juga terima kasih bergabung sore hari ini sambil bertanya juga, Ustaz. Ustaz, ini mau bertanya makna dari ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan terus mengalir itu sebetulnya seperti apa sih katanya Pak Ustaz ini? Ilmu yang mengalir itu, ilmu yang manfaat itu ilmu yang diamalkan. Dari 3 poin Rasul bersabda yang tidak akan terputus pahalanya adalah iza matabnu adama in qata'a amaluhu. Lengkap hadisnya begitu. Ketika seorang anak Adam, kita semua manusia meninggalkan alam panah ini, maka in qata'a amaluhu. Putuslah semua amalnya. Artinya orang telah meninggal itu kita nggak bisa lagi ngumpul-ngumpul pahala, nggak bisa berinfak lagi, sholat lagi, ngaji lagi. Kenapa? Udah mati. Terus menghormat tinggal menikmatinya saja hasil ya usaha kita, ibadah kita sewaktu masih hidup. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Nah, yang 3 poin ini tidak akan terputus kalaupun kita udah mati. Artinya akan terus memberikan royalti pahala kepada kita. Di antaranya adalah au ilmin yuntafa'u bih, seorang yang punya ilmu dan ilmunya dimanfaatkan, diamalkan. Ya. Baik, Mas Andi, kawasan Gunung Batu juga terima kasih hadir sore hari ini sambil bertanya juga tentunya. Begini Pak Ustadz, pertanyaan dari Mas Andi. Pak Ustadz, boleh nggak Pak Ustadz kalau kita belajar, Pak Ustadz ya, mencari pengetahuan gitu Pak Ustadz, tapi tidak ada gurunya. Jadi artinya di sini Mas Andi mungkin mencari bacaan itu kan sekarang mudah Pak Ustadz, informasi melalui Google seperti itu, media sosial. Boleh nggak Pak Ustadz kita mencari ilmu itu dari situ gitu Pak Ustadz, tanpa kita ada gurunya? Boleh nggak? Pada prinsipnya pasti kita belajar itu ada gurunya. Gak mungkin kita belajar tanpa guru. Ya, guru itu mungkin bisa langsung bertatap muka di sekolah, di pondok pesantren misalnya, macam di DM perasaan dari sini langsung dia mendapatkan ilmu dari para
ustadz yang memang ditugaskan sesuai dengan jobnya masing-masing, mata pelajarannya masing-masing. Atau mungkin dulu tidak langsung baca kitab, itu gurunya. Atau di medsos. Atau Anda stay tune setiap sore pukul 4 sampai kurang di 97,2 News Sinta FM. Itu gurunya. Atau di TVDM, di mana Anda berada, ini ada Pak Haji Ramito di Garut, Masya Allah. Itu gurunya ya, luar biasa. Ya, ada yang langsung, ada yang langsung. Sama itu guru kita. Pada prinsipnya semua ilmu itu sumbernya dari Allah. Maka dari itu kita harus kreatif. Apa kreatif? Ya kreatif. Banyak cara. Ya, harus digali bagaimana cara supaya kita mendapatkan ilmu. Medsos ini manfaatkan untuk mencari ilmu. Handphone kecil ini, benda ini manfaatkan. Bagaimana cara kita mendapat ilmu sebanyak-banyak. Hemat saya, Masya Allah. Daripada ilmu dapat kita pelajari semua, kalau ke usia kita nggak akan nyampe. Saking banyaknya ilmu Allah itu ya. Lanjutkan belajarnya. Baik, pertanyaan di luar tema juga silakan, tidak apa-apa ya, boleh juga Anda bertanya, masih sama kok nomornya ya. WhatsApp-nya di 0821 2020 4245. Seperti Pak Ujang Hermawan juga sore hari ini mau bertanya di luar tema, nggak apa-apa. Silakan insyaallah. Ustadz, kalau atayat awal itu bacanya sampai mana Ustadz? Tahiyat atau tasyahud dalam sholat itu, kalau kita lihat rujukan berapa hadis, ya Rasulullah SAW pertama beliau menyampaikan duduk tasyahud awal itu seperti orang yang duduk di atas batu yang panas. Logikanya siapapun yang duduk di atas batu yang panas, apalagi bicara duduk di atas batu yang panas di tataran Saudi Arabia, Masya Allah panasnya bukan main gitu, nggak jete atau tidak. Saya pengalaman yang tidak akan lupa ini dengan rombongan Pak Haji Tang Suelan dan para jemaah umroh yang lain pulang dari Rihlah, yang bisnya macet, pas iqomah kita belum nyampe ke masjid nih, Fusil Haram, di Mispalah di situ di jalan. Ya kita sholat di situ bersab sampai ke jalan-jalan sebelum pandemi itu ya. Apa yang terjadi ketika tasyahud awal panasnya luar biasa, di Ganjal Kusna, di Ganjal Kudus, macam-macam itu. Ya logikanya tasyahud awal itu jangan lama-lama, singkat banget. Ya diantaranya adalah sampai dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai situ, ya itu bisa Anda perhatikan. Hadis yang saya sampaikan tadi adalah hadis yang bersumber dari Al Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, ya hadis rawahu al khamsah, boleh Anda pakai itu. Kemudian di hadis yang lain juga ada yang menambah dengan sholawat, ya boleh-boleh saja. Tapi tidak ditambah dengan doa. Ya, Fasaid billah min arba'in itu di tasyahud terakhir. Kalau tasyahud terakhir harus plus dengan doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil syidajjal. Baik, terima kasih. Baik. Pak Gun-Gun, kawasan Ciberem juga terima kasih hadir sore hari ini sambil bertanya juga. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Ustadz boleh nggak Pak Ustadz kalau kita mendapatkan upah dari ilmu yang kita berikan, dari ilmu yang kita miliki, boleh nggak Pak Ustadz? Ya, mohon maaf saya sampaikan tadi, segala kita panggilan. Hadis yang bicara tentang tasyahud, doa tasyahud awal itu ada di hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis muttafaqun alaih wa lafzul Bukhari. Jadi sahih banget hadisnya sampai syahadat itu ya. Baik, lanjut Pak Ustadz. Ya, dari Pak Gun-Gun Ciberem. Pak Gun, gimana? Boleh nggak Pak Ustadz kita mendapatkan upah dari ilmu yang kita miliki, dari ilmu yang kita berikan, begitu Pak Ustadz? Kalau mendapatkan upah artinya Anda diberi. Semacam lembaga, sekolah, kan? Kampus. Emang ada aturannya itu. Ya, Anda digaji bahkan ya. Boleh Anda terima. Ya, bahkan tidak ada gaji upah yang paling baik kecuali yang diberikan pada orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang tidak boleh Anda memasang tarif. Ada undangan ceramah dakwah, boleh daerah mana Pak? Garut, Garut mau 1 kilo, ya kali 1 juta naik tuh.
jemput lebih bagus ya. Kade poho balikna balaka titik balaka comang beteng bedetik barakat menang. Ini yang disebut dengan menjual agama. Coba perhatikan Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku sekali-kali tidak meminta upah kepada kalian atas ajakanku ini, atas dakwahku ini. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tiada lain upahku hanya dari si Allah Tuhan semesta. Dan itu para nabi dakwah. Itu. Tapi ketika Anda menyampaikan dakwah, ceramah, Anda mengajar tanpa ada Anda minta, apalagi ada transaksi, apalagi ada DP segala macam, itu ada manajemen dan sebagainya, biasanya gitu. Tapi susah dan sanes manajemennya mudah, manajemen ditilah ke ustaz pasti lagi. Ya, tapi tiba-tiba ngasih kebaikan, jangan ditolak. Orang menolak pemberian orang lain itu sombong namanya. Tapi alhamdulillah rezeki itu Allah. Tapi jangan sampai lantas dicirian nutu mari amplop mau didatangan deui coret. Nu kandel didatangan jangan. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Ya catat itu. Baik, terima kasih. Ibu Pujiastuti selanjutnya Pak Ustadz bertanya. Saya bolehkah Pak Ustadz saya membaca kalimat tauhid ketika sedang mandi gitu Pak Ustadz sambil menggosok-gosok badan. Itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Kalau mandinya di hamam nggak boleh. Ya, ada toiletnya. Dan ketika mandi itu sebetulnya jangan banyak bicara. Apalagi bagi ngahiring, ngahewot, nyanyi, jangan. Ya, segera, secepatnya itu selesai, Anda keluar. Kenapa? Di zaman itu disitu kumpunya syaitan. Coba Anda perhatikan doa ketika masuk hamam. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kan begitu. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari syaitan jantan dan syaitan betinanya. Tuh, ya jangan lama-lama. Ya, dan jangan baca zikir, apalagi baca kalamullah. Tidak boleh. Ya. Baik, dilanjutkan pertanyaan dari Ibu Nur di kawasan Yogyakarta. Bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menjaga atau melestarikan ilmu dari ulama supaya tidak lupa juga tidak hilang begitu saja Pak Ustadz, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain? Nah, bagus pertanyaan. Tadi Bu, yang pertama adalah ma sami'tu syai'an illa katabtu. Aku tidak pernah menyimak tentang ilmu dari para ulama kecuali aku mencatatnya. Catat. Nah, kenapa di dalam dialis TM Sinta, ini Bara Sinta dan sama TM selalu saya sampaikan temanya dengan tertib itu temanya, berseri. Kemudian juga di layar kaca ada yang nonton TV, saya sampaikan pula keterangan dalilnya lengkap sekali dan dijelaskan seperti ini. Maksudnya untuk membantu saya pribadi, Anda semua bisa mencatat, dan setelah dicatat ada kelanjutannya. Wala katabtuhu illa hafidtuhu. Tidaklah aku mencatatnya ilmu-ilmu tadi kecuali aku memeliharanya. Dibaca ulang terus, ulah rajinnya tetap terbaca. Itu yang paling penting, udah dicatat, dibaca, dijaga, kemudian setelah itu diamalkan, maka insya Allah akan jadi ilmu yuntafa'u bih. Ya, Ibu Yani kawasan Ujung Berung selanjutnya Pak Ustadz bertanya. Pak Ustadz mau bertanya, ini bagaimana hukumnya orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, termasuk orang yang munafik Pak Ustadz? Ya, orang yang tidak berilmu tidak mengamalkan seperti kasar jari bila samarin. Ya, pohon yang tidak berbuah. Mungkin ada manfaatnya tapi sedikit. Bisa pakai berteduh mungkin. Paling-paling ya ditebang. Jadi suluh, kayu bakar. Itu. Dan dia akan didakwa nanti di hari kiamat. Ya, akan didakwa. Hati-hati yang punya ilmu tidak diamalkan akan didakwa di hari kiamat. Tapi yang punya ilmu diamalkan sebaliknya, masya Allah, ilmunya akan jadi ilmun yuntafa'u bih. Pahalanya mengalir terus kalaupun dia telah meninggal. Ya. Dilanjutkan pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz begini. Orang yang datang ke majelis ilmu Pak Ustadz, ini katanya akan didoakan oleh malaikat selama dia berada di tempat tersebut. Betul. Nah, ini kalau yang mencari ilmu seperti melalui TV, radio, gitu Pak Ustadz. Iya.
apakah adakah malaikat yang mendoakan dia juga, Pak? Ya, betul. Manistabah kaum, setiap ada kaum yang berkumpul. Yasluna kitab Allah aw yatarasuna al-Quran, dan yang dibicarakan dalam kumpulan itu adalah tentang ayat-ayat Allah, tentang Al-Quran, ya, kecuali Allah akan berikan beberapa hal. Pertama, alimus sakinah, Allah akan berikan hati yang tenang. Anda sedang menyimak kami Barasinta di 97,2 FM, Sobat TM di TV DM, ya, di radio DM streaming, di luar negeri dimanapun Anda bisa menyimak kami. Hati akan tenang itu, insya Allah. Rasakan, asap betul-betul penuh keikhlasan. Bagosiyat mutromah. Bahkan berikutnya apa? Rasul menyatakan orang yang selalu menggali ilmu itu betul, malaikat rahmat akan meliputi di mana dia berada, dan mereka mendoakan, Allahumma fir lahum warhamhum. Doa malaikat, ya Allah ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Bahkan akan disampaikan nama-nama kita kepada manfis sama makhluk-makhluk yang ada di langit, Masya Allah. Dari yang lain sampai ikan-ikan saja yang ada di lautan itu ikut berdoa pada Allah, mendoakan hamba-hamba Allah yang mencari ilmu. Luar biasa, ya. Ya, ada yang mau bergabung juga melalui telepon WhatsApp, ya, Ibu Eti Silakan. dari kawasan Sari Jadi, ya, di 0821 2020 4245. Baik, kita sapa dulu ya. Nggak, Ibu Eti, silahkan. Melalui telepon WhatsApp, ya, 0821 2020 4245. Silahkan, berarti? Oh, terputus ya. Oh, ini ya. Boleh dicoba kembali. Silahkan. Baik. Ya sudah, kalau begitu kita lanjutkan Pak Ustadz untuk pertanyaan yang lainnya, Pak Ustadz, ya. Baik, terima kasih Bapak Sodikin, terima kasih ya. Ini dari kawasan mana, Pak Sodikin? Oh, ada yang masuk dulu. Sebentar Pak Sodikin, ya, nanti kita lanjutkan. Ya, kita sapa dulu Betty, silakan. Assalamualaikum. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Pak Ustadz, Baitul Maros. Upami nuntut ilmu di radio sareng di TV sami pahalana, kan ayeuna mah nuju kopi di masjid teh sapalih ditutup teh sakana-mana. Janten ayeuna abi nuntut ilmuna di radio sareng di TV. Tah kumaha pahalana sami Pak Ustadz. Abi hoyong dibaler ku Pak Ustadz. Ya, hatur nuhun. Yang namanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat, itu kewajiban mutlak bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan minal mahdi ilal lahdi, sejak lahir sampai mati. Media untuk mencari ilmu itu banyak, jadi jangan dijadikan alasan karena kita sekarang masih PPKM, beberapa daerah mungkin masih belum bisa hadir di pengajian, kan ada media, ada radio, ya, Barasinta di 97,2 FM Bandung, ada radio DM streaming, ada TV DM di Facebook, Masya Allah. Ya Bu ya, itu sama juga thalabul ilmi. Apalagi ini live, ini live, bukan rekaman, ini live. Ya, Masya Allah. Nah, tentang pahala, sangat kenwe ke Allah Bu Eti. Yang penting niat dan ikhlas, kita ingin mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Kalau orang sungguh-sungguh ini, Anda kan udah dikasih tahu sama kami bahwa Nyusinta FM, Radio DM dan TV DM itu menayangkan acara Delis DM Sinta setiap hari, Senin sampai Jumat yang sore ini, pukul 16 sampai 17. Nah, itu orang yang serius mencari ilmu, Masya Allah. Pokoknya mata ayah kegiatan apapun di saat pukul 4 sampai 5 sore, mancot terus 97,2 Nyusinta FM, radio DM streaming atau di TV DM streaming. Nah, itu serius. Sami Bu ya, berpahala. Hanya tentang besar kecilnya pahala mah sekali di sangat kene kalau Allah Azza wa Jalla yang lebih Maha tahu akan memberikan pahala yang terbaik untuk kita. Termasuk dari Yogyakarta ini ada Ibu Jaka Kedinarita menyimak kajian, alhamdulillah. Tuh banyak sekali ini. Dari mana lagi? Dalam luar negeri. Terima kasih ya. Nanti biar Kang Gilang nanti menyapanya. Nuhun. Baik, kembali pertanyaan Pak Solihin yang bertanya Pak Ustadz.
Ustaz, ini ilmu mengenai ilmu mana yang lebih utama Pak Ustaz? Apakah ilmu hablum minallah atau hablum minanas Pak Ustaz? Dua-duanya. Dua-duanya. Ilmu dunia harus, akhirat pun harus. Man aroda hayat dunya fa'alai bil ilmi. Rasulullah menyatakan siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dunia, raihlah dan ilmunya. Ilmu apa? Ilmu dunia. Batani ingin sukses, belajar ilmu tani. Pedagang ingin sukses, belajar ilmu dagang. Itu. Wa man aroda hayat al-akhirah fa'alai bil ilmi. Siapa juga yang ingin sukses hidup akhirat, belajar pula dengan ilmu akhirat tersebut. Wa man aradahuma fa'alihima bil ilmi. Yang sukses dua-duanya, dunia ingin sukses, akhirat ingin sukses, maka raihlah ilmu keduanya. Bedanya ilmu akhirat itu fardu ain. Setiap orang harus tahu gimana cara wudu, gimana cara sholat. Kalau ilmu ekonomi, sosial, politik itu fardu kifayah. Dokter, tidak usah semuanya di dokter, ke siapa sih? Dia semua harus pedagang, konglomerat. Siapa yang narik sampah nanti, ya kan? Jadi fardu kifayah itu kewajiban yang bisa diwakilkan oleh orang lain. Tapi ilmu agama seperti ini, ya, Dialis DM Sinta ini menyajikan ilmu agama yang fardu ain. Setiap orang harus ngerti, harus paham. Begitu ya. Nuan, ini orang Baraba ini, masya Allah. Kalimantan Selatan, ngoncrang jelas bisa. Nuhun Ibu Ella, Mas Pupah ya. Ibu sedang tolabul ilmi juga. Dan kalau Anda pendengar News Sinta 97 FM, penonton TV DEP, ingin dapat pahalanya plus, saya kasih tahu. Setelah Anda tahu ada kajian ilmu di sini, beritahu yang lain. Kasih tahu, ajak untuk menyimak pula, mendengarkan Baraya Sinta, menyimak TV DM. Masya Allah, Anda akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang diajak oleh Anda. Masya Allah ya. Terima kasih Tendui Karisma, kawasan Pasir Koja juga hadir sore hari ini. Ada Mama Hida juga di kawasan Sasak Batu juga. Terima kasih Mama Hida ya, di kawasan Permindo. Ini ada Ibu Hajiah Siti Hendayati juga ya, terima kasih. Pak Edi bersama keluarga juga terima kasih. Pak Beli, Ibu Siti juga hadir sore hari ini, terima kasih. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ida Widaningsi bertanya, Ustaz. Makam itu kan nggak boleh dicat atau ditembok gitu Pak. Nah ini lalu bagaimana Pak dengan makam Rasulullah yang seperti yang dibangun juga Pak? Yang melarang makam ditembok, tidak boleh dipulas, dipoles, tidak boleh dikasih nama, wafatnya tanggal berapa, lahirnya tahun berapa, wafatnya tanggal berapa, namanya siapa, bin Fulan siapa, itu Nabi. Rasulullah sendiri yang melarang, ya, itu semua dilakukan. Ya, kita lihat hadis sahihnya dari Muslim, nah Rasulullah SAW telah melarang baginda Rasul Ayyus qabr, yang pertama memoles kuburan, wa yukda alaih, duduk di atasnya, wa yubna alaih, dan membangun bangunan di atas, dilarang. Pertanyaan bagus ini, kenapa makam Rasulullah bukan ditembok lagi, dibeton, dicor dengan tembaga besi itu? Nah, kita harus tahu sejarah. Dulu udah berulang berapa kali banyak orang-orang yang zolim, orang-orang munafik, musyrikin yang ingin membongkar makam Nabi SAW. Tapi Allah tidak mengizinkan. Sehingga untuk keamanan, itu dia. Untuk keamanan, maka dibuatlah sedemikian rupa. Ya, makanya ketika kita ziarah kepada Nabi SAW, kita boleh lama-lama, nggak boleh masuk ke makamnya. Cuma lewat saja makam Nabi SAW, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab. Kita harus bersalawat, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Begitu ya, kita tetap nggak boleh, karena Rasul melarangnya. Jadi alasannya karena alasan keselamatan. Ya. Baik, Mas Adi Nugroho dari kawasan Kediri juga hadir. Masya Allah, Jawa Timur, Mas Adi sehat. Alhamdulillah. Ya. Melalui voice note, silakan. Kang Yana ini juga ada yang mangga. Sudah mau bergabung ya, terus sudah mengirimkan pertanyaannya melalui voice note. Enggak, silakan. Boleh. Ya, kita coba simak pertanyaan seperti apa, silakan Kang Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Ustad. Mugia Ustad Asep sareng Kang Gilang daramang sadayana sareng pinuh ku kabarokahan. Aya nu ditaroskeun Ustad perkawis
ilmu nu parantos ku abdi ditampi dina hiji pangaosan yen rizki anu parantos katampi ku urang sadayana teh diutamikeun kedah aya infak atanapi sodakoh kanggo jalmi anu meryogikeun. Karaos ku simkuring atau ku pribados sate acan dina waktos ayeuna kapungkur, alhamdulillah kekengingan rizki anu katampi teh tiasa nyumponan malihan langkung tina setiap sasihna. Tah tina ilmu nu parantos ku ka aku abdi katampi kumaha pami rizki dina danget ieu ageungna teh teu sapertos kapungkur. Malihan pami di etang-etang mah rada haliwang dina sasasih teh bakal cekap atana tinte. Tah pami dina waktos ayeuna kumargi kekengingan teh langkung alit ti waktos-waktos anu kapengker nah masih diwajibkeun kanggo berinfak atanapi diutamikeun kanggo nyumponan kaperyogian di keluargi. Hatur nuhun Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berinfak itu jangan menunggu banyak dulu punya harta. Yang miskin jangan nunggu kaya. Yang kaya sebaliknya miskin lebarah keris miskin jangan. Kapanpun, apapun, bagaimanapun situasi kondisi ekonomi kita, ketika kita mendapat rezeki dari Allah, besar kecil itu relatif, Bu. Tapi infak tetap harus dikeluarkan. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Manusia-manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah, dijanjikan surga oleh Allah. Seperti diungkapkan di Al-Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fisyara'i wad-dharai. Mereka orang takwa itu adalah mereka orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Sampai ada seorang sahabiah dikasih kurma 1 butir biji, dipotongkan dibagi 2. Satu dibagi sama anaknya, satu lagi dibagikan untuk adiknya. Dia tidak makan. Sudah Rasul bersabda, memberi apresiasi. Ya, orang yang bisa merawat anaknya, sayang pada anaknya. Kalaupun cuma dikasih kurma 1 biji, dia bagi 2 dan dia tidak memakannya, maka dia dijamin masuk surga. Ya Bu ya, infak terus jalan, infak terus jalan. Dan ketika kita berinfak, kalaupun jumlahnya mungkin tidak maksimal sesuai dengan kemampuan kita, bukan dibuang sayang harta itu, justru ditabung. Wa ma indallahi baqin, akan kekal, dan Allah akan membalikan harta itu dengan jumlah yang berlipat-lipat ganda. Lihat Al-Baqarah 261 ya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz. Ibu Mimin dari kawasan Cimahi juga bertanya Pak Ustadz. Begini, Pak Ustadz, saya kan suka mendapatkan undangan thalabul ilmi Pak Ustadz di lingkungan saya. Namun saya tidak pernah hadir Pak Ustadz, karena saya merasa bahwa apa yang disampaikan itu bertentangan dengan apa yang menurut saya benar gitu Pak Ustadz. Kurang sesuai dengan sunnah Rasul. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah saya berdosa atau bagaimana? Di era sekarang ini banyak pilihan. Anda mau ngaji di mana, Anda mau mendengarkan media mana, radio apa, televisi apa, banyak pilihan. Ya tentu kita boleh memilih. Hanya ketika memilih dan memilah itu ada wasiat penting dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah, perhatikanlah apa yang disampaikannya. Jangan melihat siapa yang menyampaikannya. Jadi harus bersikap objektif, bukan subjektif. Itu ketika disampaikannya hak,
yang disampaikannya benar, merujuk pada dalil nakliyah, Quran dan Sunnah, siapapun yang menyampaikannya, terima. Sebaliknya ketika yang disampaikannya hemat kita tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, kalaupun yang menyampaikannya siapapun itu, maka jangan diterima. Nah, ibu ya, nah kalaupun ibu tidak hadir di situ, itu hak ibu. Hanya saya titip silaturahim. Nah ini, apalagi dengan tetangga kiri kanan, orang-orang dekat, jangan saya terputus gara-gara ada pemahaman yang berbeda. Masalah khilafiyah, pemahaman yang berbeda tengah-tengah umat Islam, apakah sampai kiamat pun tidak akan selesai. Maka itu jangan dijadikan sebagai permasalahan yang bisa lebih meruncing tafaruk. Ukhuwah itu lebih penting dari segalanya. Ya Bu ya, kalau bisa hadir aja, Bu, ambil yang sesuai dengan dalil, yang nggak sesuai jangan diambil. Untuk silaturahimnya, mudah-mudahan ibu punya kesempatan di situ dan bisa menyampaikan dakwah. Gitu. Ibu mau masuk itu hak ibu, sekali lagi saya katakan. Tapi silaturahim tetap harus baik kepada siapapun ya. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari Mas Adi Nugroho, Pak Ustadz ya. Ya. Pak Ustadz, mengapa Siti Maryam, ibu Nabi Isa ini dimakamkannya kok di gereja di Yerusalem, Pak Ustadz? Nah, Nabi Isa alaihissalam itu adalah salah seorang rasul, utusan Allah Azza wa Jalla. Ya, yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Ajarannya sama. Ya, tauhidullah, syahadatnya sama dengan syahadat umat Nabi Muhammad SAW. Semua umat Nabi Rasul itu sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau doa asyhadu anna Insya Rasulullah, wasdu anna Daud Rasulullah, sama. Nah, kenapa jadi kesini banyak perubahan-perubahan yang mengubah perubahan-perubahan akidah yang mendasar dari tadi itu adalah murid-muridnya itu, murid-muridnya yang menyimpangkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya gitu. Nabi Isa itu termasuk Nabi yang paling muda ya. Sejarah mencatat beliau wafat sekira usia 33 tahun. Masya Allah, ajarnya tauhid. Jadi bagi kita umat Islam wajib beriman, mempercayai bahwa Nabi Isa itu sebagian dari Rasul Allah. Wajib meyakini bahwa ajarannya adalah tauhidullah. Itu ketika ada pihak-pihak yang kemudian mengubah ajarannya, itu termasuk orang-orang yang menyesatkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu Mas Adi, dimanapun dimakamkan ada masalah. Ya kan, beliau adalah sama-sama bagian dari Nabi Rasul yang Allah utus ke alam panah ini. Baik, terima kasih. Baik, itu menjadi pertanyaan terakhir nampaknya Pak Ustadz yang sempat kita bahas sore hari ini Pak Ustadz. 1 jam dah kita lewati. Terima kasih. Jazakumullah khairan masyaallah alaihim. Anda yang teman-teman wakafnya untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren Darul Muttaqin. Anda yang berkenan, ada nomor rekeningnya atas nama Yayasan Darul Muttaqin BNI Syariah ya. 21210 atas nama Yayasan Darul Muttaqin. Baria Sinta, terima kasih atur nuhun Bapak pimpinan juga semua rekan-rekanku, pada Kang WG dan teman-teman, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Sahabat TN, terima kasih banyak. Nanti kalau Anda berkenan ada kajian, ada maghrib ya sampai Isya, Anda bisa nonton di Facebooknya Masjid Garuda Online. Masjid Garuda Online, kajian kitab hadis Fathul Bari. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun hapunten kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Dialis DM Sinta, sahabat DM dan juga Baria Sinta, demikian kebersamaan kita sore hari ini di program Dialis DM Sinta. Terima kasih tentunya untuk kebersamaan kita sore hari ini. Mohon maaf juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih nampaknya banyak sekali yang belum sempat terbahaskan. Insya Allah besok kembali program ini akan hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama. Terima kasih rekan-rekan yang sedang bertugas sore hari ini. Ada Kang Yana, ada Kang Didi juga terima kasih. Saya Gilang Satriadi yang bertugas mendampingi Pak Ustadz sore hari ini juga undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya yang wajib datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu?
Jalan Kudang Utara, Rindang, Rindang. Kantor Rindang Jalan Kudang Kuda Utara. Utara ya, dekat stasiun Siliwangi.